Oke, di video kali ini kita tutorialkan cara membersihkan mesin setelah bongkar mesin seperti ini. Sebenarnya ada beberapa cara atau beberapa metode yang kita lakukan. Cuman untuk metode yang perendaman ini kita rendam sampai beberapa jam. Ini untuk yang mesinnya kotornya ekstrim, teman-teman. Jadi mesin ini kemarin sampai nggak kelihatan, teman-teman. Hitam, oli dan tanah. Dalamnya pun hitam karena motor ngebul dan sering kehabisan oli. Jadi di dalam ngerak berlumpur, di luarnya kan mesinnya bocor-bocor. Jadi sisa-sisa oli yang udah lama itu bertempel dengan debu dan sampai berkerak juga. Ini yang cara ekstrim, makanya kita rendam. Ini bagian dalam yang belum kita rendam, baru kita coba bersihkan pakai minyak. Hasilnya seperti itu. Nggak bisa terlalu bersih, teman-teman, kalau pakai minyak. Kalau sudah bergerak seperti ini, kenapa dia bisa bergerak? Karena motor ini awalnya ngebul, terus sering kurang oli, jadi mesin terlalu panas, oli bergerak. Terus sama orangnya sering ditambah oli, kadang pakai oli bekas. Jadi alhasil ini walaupun kita bersihkan pakai metode pakai bensin pun susah. Nanti kita ini rendam juga atau kita bersihkan pakai cairan. Cuman kalau untuk yang bak-bak kerengkes-kerengkes ini, karena bagian luarnya tadinya ekstrim bener. Nah, seperti ini contohnya. Ini pun kelihatan kering. Kalau baknya kemarin, waduh, sampai basah, kelihatan hitam semua. Jadi kita rendam seperti ini. Nah, ini pakai cairan nih. Ini udah mulai kelihatan rontok kotorannya ini. Nih coba teman-teman bayangin kalau seperti ini kejadiannya ini. Ini kemarin sampai hitam, sampai kayak berlumut, sampai berdaki, nggak tahu lah, udah nggak kelihatan lagi pokoknya kayak motor. Ini kita rendam udah seperti ini, udah mulai rontok. Tapi ya nggak cuma direndam terus hasilnya diangkat langsung jadi bersih-bersih, itu bukan, teman-teman. Tetap ada treatmentnya, tetap pakai kuas. Cuman kan kita kerjanya lebih enak. Kita direndam ini, kalau ini kita ngerendamnya baru tadi ya, teman-teman, belum terlalu lama tuh. Tapi ketika dikuas-kuas seperti ini tuh kelihatan kan, nah rontok, jadi bening dia. Cuman ini lagi mau kita rendam lagi sampai beberapa jam lagi sambil kita ngerjain yang lain. Nah, ini sebagai contoh aja tuh, enak, teman-teman. Jadi kerjanya lebih enak. Ini kalau kita cuman bersihkan pakai solar atau pakai bensin tanpa kita rendam, waduh, kita udah pernah nyoba sampai habis solar berliter-liter, sampai habis bensin berliter-liter, hasilnya tetap nggak maksimal. Tapi begitu kita rendam pakai ini, kita biarin. Kalau emang motor itu motor santai, ibaratnya tinggal sama pelanggan dan nggak buru-buru, biasanya kita rendamnya seharian, teman-teman. Kita rendam pagi, nanti sorenya atau besoknya baru kita kuas-kuas. Jadi lebih gampang rontoknya, teman-teman. Jadi kita kerja nggak susah, karena di tempat kita ketika bongkar motor, SOP-nya sih selalu kita bersihkan, teman-teman. Makanya di awal ya, teman-teman, waktu rundingan di awal, waktu mau bongkar mesin, kita cek biasanya mesinnya, teman-teman, karena itu berhubungan dengan jasa. Kalau mesinnya itu bersih, nggak banyak yang bocor, dan istilahnya kita bersihnya ya sekedarnya lah. Kalau dalaman kan pasti kita bersihin. Kalau luarnya kan nggak terlalu, istilahnya nggak terlalu effort, nggak terlalu ngoyo, ya kita pakai harga standar. Kita bongkar mesin seperti ini, jasanya harga standar tuh motor bebek 200.000, teman-teman. Murah bagi kita. Menurut kita itu murah karena itu udah termasuk pembersihan. Kecuali minyak ataupun cleaner yang buat kita bersihkan, itu tetap kita masukkan ke nota.
dan itu masuk rundingan awal sama si pelanggan. Jadi kita biar enak sama enak terbuka kan. Cuman kalau ini kayak ini seperti kemarin itu, kita kasih tahu standarnya kita bongkar mesin jasanya 200.000. Cuman kalau seperti ini kita tetap ada tambahan jasa karena ini sangat nggak kelihatan mesin lah. Nah ini ntar kita tinggal finishing, tinggal kita sikat-sikat, semprot-semprot. Jadi sebersih ini pasti kita tarif, kita naikkan, entah itu tambah 50.000 atau berapa. Teman, untuk cairan pembersihnya tetap kita masukkan nota, walaupun terkadang kita nggak masukkan full. Istilahnya kalau cairan pembersih itu campuran ya teman-teman, itu kita habis berapa, 50.000 atau 20.000, kita kadang masukkan nggak full ke nota, cuman kita tetap diskusi sama si pemilik. Cuman rata-rata kalau di kita si pemilik itu tetap setuju teman-teman. Yang penting dari awal sebelum kita bongkar, kita udah diskusi dulu dengan pelanggan apa yang kita mau dan apa yang pelanggan mau. Kalau deal baru kita bongkar. Jadi tidak ada dusta di antara kita, ataupun tidak ada ongkos tambahan-tambahan sebelum kita rundingan. Kalau standar tetap 200.000. Cuman kalau seperti effortnya seperti ini, biasanya kita tambah teman-teman. Tambah jadi 50.000 untuk pembersihan, atau ada waktu itu ada untuk motor, satu motor lah yang terlalu ekstrim. Jadi dia minta dibersihkan total. Akhirnya kita tambah jasa 100.000. Jadi bongkar pasang plus pembersihan itu bisa 300.000. Cuman jarang teman-teman. Rata-rata di 200.000 dan lebih pun mungkin 20.000, 30.000. Ini kebetulan motor Vega ZR. Dan treatment ini mau kita lakukan di motor Beat 2 ini juga. Oke, kita lanjut cerita kita hari ini. Karena tadi HP-nya mati teman-teman, kameranya mati karena kita bikin video pakai HP kentang. Yang penting poinnya dapat teman-teman. Nah ini kita mau treatment pakai yang Beat ini dan Beat ini dan ini juga, karena itu juga sering kehabisan oli, terus sering ditambah juga. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terkadang kalau di bengkel kita itu emang jasa itu, kalau kita rundingan di awal, jasa itu cuman kita kasih perkiraan atau range harga. Nah seperti bongkar mesin, kita kalau ada orang tanya berapa ongkos jasa bongkar mesin, ya kita bilang kalau standarnya di kita 200.000. Cuman kalau ada lain-lain atau ada yang ekstrim nambah jasa. Oke, kalau orangnya deal baru kita cek motornya, terus kita kasih perkiraan totalan, terus kita bongkar, kita tunjukin alat apa aja yang perlu diganti. Tetap untuk penggantian spare part kita sarankan tetap pakai original, karena itu yang terbaik menurut kita untuk presisi, durability, dan keamanan dan kenyamanan. Durability itu untuk ketahanan ya teman-teman. Jadi tetap ini seperti ini, kita sarankan untuk yang original. Cuman ini kan penggantiannya banyak part-partnya, jadi orangnya agak keberatan minta yang nomor 2. Nomor 2 itu istilahnya bukan KW atau bukan barang palsu yang kita pakai teman-teman. Jadi di bawah original kita masih ada sarankan part-part pabrikan yang emang sudah teruji, emang sudah sering kita pakai dan kualitasnya teruji, harganya pun di bawah standar atau kita sebutnya part sedang atau part nomor 2. Jadi bukan, ini kan Yamaha, jadi bukan kita pakai Yamaha KW atau Yamaha palsu, bukan teman-teman. Kita nggak pernah pakai alat yang palsu-palsu seperti itu, karena menurut saya sangat merugikan. Kalau pilihannya bukan di original ya kita pakai part pabrikan juga, kan masih banyak tuh, kayak merek Indopart, merek Aspira, merek NPP. Nah seperti itu yang kita pakai kalau untuk di mesin. Jadi kita nggak pakai part-part yang KW-KW atau part-part palsu, barang palsu, jangan teman-teman. Oke, sekian cerita dari kita. Dan kalau ada yang pengen disepilkan cairannya atau
pengen meniru cara seperti ini. Cuman ini kita lakukan untuk yang ekstrim aja ya teman-teman. Kalau yang bisa kita bersihkan pakai minyak ya cuman kita bersihkan pakai minyak, nggak perlu direndam seperti ini. Ini untuk khusus motor-motor yang ekstrim kotornya. Oke teman-teman yang pengen tahu komposisi cairan ini sangat murah cairan ini teman-teman. Satu ember berapa liter ini, atau ember gede ini bisa buat ngerendam satu motor, bahkan bisa dua mesin motor maksudnya. Itu kita sekitar mungkin butuh dana sekitar ya 20.000 25.000 lah teman-teman. Oke, yang pengen tahu komposisi cairannya silahkan tulis di komentar. Nanti kita bahas di next video untuk cairannya kalau video ini rame. Oke, semoga bermanfaat.